Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Kali ini, hari ini, ayo kita ngobrol lagi. Nyanyi deh semuanya deh. Ada yang sambil ada yang ngikutin Mama Ira. Nggak apa-apa deh pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, anak-anak Mama. Kalau dari kemarin kita ngomongin soal orang-orang yang toksik, mau bicara soal friendship, bicara soal siblings ya, bicara orang-orang yang memiliki vampire energy. Sekarang kita bicara tentang mindfulness. Aduh, gaya banget sih bahasa Inggrisnya mindfulness. Mindfulness adalah kesadaran, ya. Jadi kita menyadari sesungguhnya bahwa hidup ini perlu dijalani dengan hati yang tenang, damai untuk mencapai kesejahteraan, kebahagiaan, ya. Jadi semuanya berproses dalam kesadaran itu saat kita menjalani kehidupan, ya. Karena kunci dari ketenangan hidup adalah kesadaran itu tadi atau mindfulness, ya. Apa sih Mama Ira yang kita mau bahas dari mindfulness? 7 sikap mindfulness agar batin lebih tenang di usia sekarang. Apa aja sih, ya? Yang pertama tentunya berhubungan dengan sikap-sikap, ya. Sikap-sikap kalau kita ingin lebih batin kita tenang yang berhubungan dengan kesadaran kita atau mindfulness. Pertama adalah break a while, ya. Coba kita break sebentar, ya. Tenangin dulu semuanya, nggak usah gerusukan, nggak usah memaksakan diri, ya. Kita coba hadapi step by step kehidupan ini, semuanya on track, jadi nggak usah memaksakan segala sesuatunya gitu ya. Kalau kita dipaksain segala sesuatunya kayaknya capek kan gitu. So break a while gitu. Coba kita memikirkan bahwa hidup ini nih, diri kita sendiri nih butuh yang namanya ketenangan batin gitu. Ya kan? Oke, jadi kalau kita break a while, kita bisa kontrol emosi kita, keseimbangannya lebih baik. Pasti akan jauh dari namanya rasa kecemasan, takut, depresi, dan lain sebagainya ya. Lebih banyak ke kontrol diri. Oke, napas ya, jangan lupa. Ya, berkomunikasi dengan diri sendiri adalah salah satu cara yang dianggap sangat efektif. Berkomunikasi dengan diri sendiri. Begini, kita tuh kalau berkomunikasi, pengertian komunikasi adalah 2 arah. Ya kan? Sama, kita dengan diri kita bicara kepada diri kita. Wahai diri kita. Yang pertama kan selalu mengucapkan terima kasih Ira Sofa, terima kasih Mama Ira sudah selalu ada untukku dalam senang sedih susah, tapi selalu ada untuk menopang keberadaanku, misalnya seperti itu ya. Bicara atas harapan dan keinginan juga memanjakan dalam tanda kutip batin kita gitu ya, agar lebih tenang gitu ya. Semuanya diarahkan ke hal yang positif ya, apapun situasi kondisinya selalu diarahkan yang positif, berkomunikasi dengan diri sendiri. Poin berikutnya, sikap itu adalah jadi pengamat yang open-minded. Pengamat yang open-minded itu kan yang terbuka cara pandangnya gitu ya. Kita sebagai pengamat perlu lebih terbuka cara pandang kita untuk melihat apa yang terjadi di sekeliling kita ya. Kadang-kadang kita juga perlu untuk istilahnya watch our own self gitu. Ya, kita nonton aja diri kita sendiri ya. Kita kan bisa, kalau kita secara real kita melihat kaca, kita bercermin gitu ya. Kalau kita bercermin kan kita melihat diri kita, oh physically kita seperti ini. Tapi kalau bicara soal mindfulness, kita menjadi penonton diri kita aja gitu ya. Sekali-sekali kita menjadi pengamat yang bisa melihat dengan cara pandang yang lebih luas gitu. Ya, jadi diamati emosinya, pikirannya gitu ya, nggak usah memberikan reaksi yang berlebihan gitu ya, atau bahkan terbawa arus gitu ya. Lebih banyak ke arah penonton diri sendiri itu jadi gini, kita merasa nyaman dengan keberadaan kita, kita bisa
acceptance, gitu ya, acceptance pada diri sendiri. Kita sambil tersenyum gitu ya. Kalau saya sih bisa merasakan itu gitu, penonton diri sendiri, bahwa saya tuh, oh iya, saya bisa menjadi pengamat yang ya cukup luas, memandang segala sesuatunya, apalagi terhadap diri sendiri gitu. Jadi menghormati dan acceptance ya, menerima apa adanya ya. Oke. Kalau lebih bagus lagi sih kita bisa mengarahkan ke introspeksi diri ya. Itu juga poin plusnya ya. Oke. Menghargai keheningan. Ada orang sebagian besar di usia kita sekarang paling suka dalam kondisi yang lebih tenang dibandingkan masa remaja atau masa muda kita dulu. Wah, bertemu teman banyak kesana kemari, pokoknya menyenangkan hati sendiri lah ya. Kalau sekarang tuh kita lebih cenderung mencari ketenangan kayaknya gitu. Ketenangan dalam segala hal. Situasinya tenang gitu, nggak terlalu bising ya. Apalagi kalau dalam keheningan, itu tadi mindfulness itu semakin nyaman dia bekerja gitu, dalam hati dan pikiran kita tuh semakin menyambung gitu. Kita merenung sejenak ya, memikirkan gitu ya, di dalam tubuh kita, jiwa kita, apa yang kita perlukan gitu ya, sebagai pegangan dalam hidup kita tuh, kesadaran sangat diperlukan ya. Oke, kalau kita diam artinya biar lebih peka ya terhadap apa yang diharapkan sama batin kita. Makanya tadi kan bicara pada diri sendiri gitu. Wahai Iramaya, kira-kira saat ini nih saya bilang bicara kira-kira saya mau apa nih gitu ya. Terus saya ngomong, wahai Iramaya, saya ingin dirimu sehat. Kita perlu lebih tenang dalam menghadapi segala sesuatunya, kontrol emosinya, you understand? Itu biasanya dalam suasana hening tuh sense kita lebih peka, gitu ya. Kalau suasananya hening menurut saya, kayak saya tipenya kan waktu itu saya pernah ngomong, udah lama sekali. Kalau saya tipenya bukan mungkin kayak bapak ibu semuanya atau anak-anak mama, kalau misalnya dulu zamannya sekolah belajar gitu, kalau lagi ada pekerjaan PR atau tugas-tugas, ada yang suka dengerin musik ya kan? Nah, kalau saya nggak bisa, Mama Ira tuh lebih suka yang hening, tenang, nah gitu. Nah kalau saya lagi tenang, hening gitu, ada aja tuh yang tiba-tiba twing gitu ya, kayak ada ide apa gitu, ada inspirasi tiba-tiba, oh pengen mengerjakan sesuatu, oh seharusnya saya begini, oh begitu gitu. Tapi harus tenang dulu gitu, baru keluar inspirasinya ya. Oke, mengasah perhatian dan meningkatkan kejelasan dalam hidup. Mengasah perhatian dan meningkatkan kejelasan dalam hidup. Oke, mengasah perhatian dan meningkatkan kejelasan dalam hidup. Mengasah perhatian dan meningkatkan kejelasan dalam hidup. Oh, artinya kita lebih fokus ya. Kita lebih tahu menata diri kita seperti apa ya. Mengasah perhatian. Perhatian itu kepada diri sendiri, kepada lingkungan kita, orang-orang yang kita sayang, apa yang dibutuhkan, lain sebagainya. Itu lebih fokus ya. Makanya dalam suasana hening, kita banyak sekali bisa mendapatkan rasa kedamaian gitu. Kalau belum pernah dicoba, boleh dicoba gitu. Kalau saya prefer untuk lebih hening gitu. Kalau sekarang nggak bisa lagi tuh yang kira-kira wow gimana udah mulai banyak orang itu, rasanya saya udah mulai waduh kalau nggak penting-penting banget nggak pergi gitu ya misalnya ya. Jadi lebih suka yang hening. Berikutnya, terima ketidaksempurnaan. Nah ini lagi. Kalau menerima ketidaksempurnaan artinya kita cinta pada diri kita 100% tanpa syarat. Ya, kita tahu kita punya keterbatasan. Kita tahu punya kekurangan gitu ya. Nah, ini akan menjadi sebagai landasan gitu ya. Landasan untuk mengapresiasikan diri gitu ya dalam segala hal. Ya, kan kita sudah tahu segala kekurangan kita appreciate dengan diri kita. Tidak boleh menyalahkan diri kita. Tidak boleh semakin kita terpojok dalam kondisi tertentu atau suasana tertentu, kita makin marah sama diri sendiri. Kenapa sih gua nggak bisa? Ya, pokoknya banyak gitu ya. Kalau memang sudah tidak mampu ya sudah.
ya. Sadarkan dirimu bahwa memang hanya di situ saja kemampuan kita. Tidak bisa dipaksakan. Jadi apresiasi terhadap diri sendiri, ya. Belajar terima kelemahan, of course, ya. Karena kita punya kekurangan, kita pasti perlu menerima yang namanya kelemahan. Oke, kegagalan, kelemahan, ketidakberhasilan, dan masih banyak lagi, ya. Yang kalau secara ini kita nggak bisa kita tidak bisa kendalikan gitu, ya. Nah itu jujur ada yang namanya kata-kata orang suka bilang itu berdamai pada diri sendiri. Ya, berdamai saja pada diri sendiri. Kita kembali lagi acceptance dengan segala kekurangan kelemahan kita. Kita jatuh bangun, kita terima kegagalan itu sebagai pecutan untuk kedepannya menjadi lebih baik. Mudah-mudahan hati kita lebih tenang dan damai, ya. Poin kelima adalah bersyukur setiap saat. Jangan pernah bosan Bapak Ibu, sesemua anak-anak Mama, kalau Mama Ira selalu mengatakan jangan lupa bersyukur, jangan lupa bersyukur. Itu kalimatnya cuma sama, jangan lupa bersyukur, tapi maknanya tuh sangat luar biasa. Saya adalah salah satu di antara berjuta banyaknya umat manusia dimanapun juga, saya sepersekian kecil yang selalu merasakan nikmatnya bersyukur kepada Sang Maha Kuasa. Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Banyak sekali peristiwa-peristiwa indah yang sudah saya lalui. Kembali lagi, mindfulness kita kontrol, ya, satu persatu. Lakukan dengan konsisten yang namanya bersyukur. Ya. Tidak hanya berucap, tapi kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Kekurangan tetap disyukuri, yes, ya, kekurangan kita tetap disyukuri. Kita buka cara pandang kita lebih luas. Ada yang lebih baik dari kita ambil positifnya, ya. Jangan udah kita tahu kita ada kekurangan, kelemahan, lihat orang sukses, kita makin nggak nyaman hatinya, makin rungsing, mencari-cari sendiri, ya, cerita-cerita yang tidak bagus, jangan, ya. Jadi coba kita terima segala kekurangan kita, tetap kita syukuri bahwa hidup itu penuh berkah, ya. Nah ini adalah salah satu yang perlu kita lakukan day to day, gitu. Makanya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Stay positive. Yes, of course. Lagi-lagi tetap berpikiran positif, ya. Kalau kita pengen semuanya damai, tenang, senang, bahagia, bermakna, selalu pandangan kita positif gitu, ya. Diatur, ditwist aja gitu. Kalau kita sudah mulai agak sedikit melenceng gitu, pikiran kita udah mulai gitu, udah mulai jangan, begitu pas ngomong jangan-jangan atau gitu, langsung dialihkan. Oh mungkin, atau bisa jadi, banyak sekali yang bisa kita ungkapkan dengan kalimat, tapi pokoknya stay positif, ya. Perspektif kita tuh jangan selalu yang melulu negatif gitu. Jadi harus dirubah semuanya, ya. Oke, perspektif, ya, pikiran positif, kehidupan kita yang tidak atau belum bagus, belum sesuai, mari kita adjust lagi di masa sekarang, ya. Mengingat usia kita sudah tidak muda lagi gitu. Bikin skala prioritas dalam hidup ini, apa yang ingin dilakukan next-nya gitu, ya. Oke, dan yang paling akhir adalah melangkah penuh kasih. Tebarkan kasih. Ya, diajarkan dalam keimanan kita, tebarkan penuh kasih, ya, kepada siapa saja. Berbuat baik, memberikan pertolongan, tumbuhkan rasa empati kita kepada sekeliling kita, ya. Pokoknya segala sesuatu diawali dengan niat yang baik. Oke? Niat yang baik, perilaku yang baik, lakukan dengan terbaik, dan pasti hasilnya juga baik, gitu, ya. Oke. Jadi setiap momen dalam hidup ini, dari setiap langkah kehidupan kita, insya Allah hidupnya menjadi lebih damai, lebih tenang, dan bisa menjadi diri sendiri.